Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Milanov dan teman saya. Muhammad Abdal. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi minggu ke-9 yaitu distribusi sampling. Pendahuluan. Untuk mempelajari populasi, kita memerlukan sampel yang diambil dari populasi bersangkutan. Meskipun kita dapat mengambil lebih dari sebuah sampel berukuran N, dari populasi berukuran N besar, pada prakteknya, hanya sebuah sampel yang biasa diambil dan digunakan untuk hal itu. Sampel yang diambil ialah sampel acak dari sampel tersebut, dan nilai-nilai statistiknya dihitung untuk digunakan seperlunya. Populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, yang jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel, yaitu bisa random sampling atau probability sampling dan non-random sampling atau non-probability sampling. Dari gambar itu yang ada sebuah lingkaran, dua buah lingkaran yang dimana dengan lingkaran paling besar disebut populasi dan lingkaran kecil disebut sampel. Dan dimana untuk menghitung sampelnya diperlukan teknik sampling. Lanjut, distribusi sampling. Distribusi sampling ya adalah distribusi dari besaran-besaran statistik. Distribusi sampling biasanya diberi nama tergantung pada nama statistik yang digunakan. Misalnya distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi simpangan baku, dan sebagainya. Dilihat dari diagram di sini dapat dilihat bahwa dari distribusi sampling dibagi menjadi distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, dan distribusi sampling variance. Yang dimana dari rata-rata itu ada sampel besar, yang dimana N-nya lebih besar dan sama dengan 30, dan sampel kecil. Yang dimana N lebih kecil dari 30 dan 0 tidak ada. Kemudian dari distribusi sampling proporsi, di sini dapat terlihat dengan didefinisikan dari Z, seperti yang terlihat pada gambar rumusnya, kemudian dengan distribusi sampling dengan rumus yang dapat dilihat di gambar. Distribusi sampling rata-rata. Apabila sampel-sampel random beranggota N individu, masing-masing diambil dari satu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean sama dengan mean populasinya, dan standar deviasi sama dengan standar error of the mean. Jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel yaitu N per N besar, lebih besar daripada 5%, maka rumusnya ya seperti itu, seperti pada gambar. Jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel N-nya dapat dilihat seperti pada gambar di bawahnya, dan seterusnya. Untuk populasi yang lebih kecil dibandingkan ukuran sampel atau untuk populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel. Oke, untuk contoh kasus distribusi sampling rata-rata, kita mengambil suatu kasus dengan objek tinggi badan. Tinggi badan mahasiswa rata-rata, soalnya bisa kita lihat di PowerPoint dengan pertanyaan tinggi antara 160 cm dan tinggi dan 168 cm. Lalu yang kedua adalah tinggi yang paling sedikit adalah 166 cm. Oke, jawabannya jika di ukuran populasi tidak dikatakan besarnya, jadi lalu anggap cukup besar untuk berlakunya teori. Ukuran sampel ada sampel N adalah 45, itu tergolong sampel besar, sehingga dari limit pusat berlaku. Jadi rata-rata X untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 165 cm dan simpangan baku sama dengan 8,4 per
akar 45 sama dengan 1,252 cm. Untuk menjawab yang A, dengan X yang 160 dan X 168 cm, didapat Z1 sama dengan 160 dikurang 165 per 1,252 sama dengan min 3,99 dan Z2 sama dengan 168 dikurang 165 per 1,252 sama dengan 2,40. Dari daftar distribusi normal memberikan luas kurva 0,5 tambah 0,49 0,4918 sama dengan 0,9918. Peluang rata-rata tinggi ke 45 mahasiswa antara 160 cm dan 168 cm adalah 0,9918. Dan untuk menjawab yang B, rata-rata paling sedikit 166 cm memberikan angka Z paling sedikit. Z sama dengan 166 dikurang 165 per 1,252 sama dengan 0,80. Di daftar normal baku, luas kurva adalah 0,5 dikurang 0,2881 sama dengan 0,119. Peluang yang dicari adalah 0,2119. Oke, distribusi sampling proporsi. Misalkan ada populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar Y per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini diberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P sama dengan X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga statistik proporsi. Nah, jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, maka min sama dengan rata-rata. Min sama dengan pi ya. Lalu simpangan baku sama dengan pi dalam kurung 1 kurang ya. Untuk rumusnya silakan lihat di PowerPoint. Dan jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, maka rumusnya ada di sana. Oke, lanjut. Oke, contoh kasusnya ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong dalam golongan A. Sebuah sampel acak terdiri dari 100 orang telah diambil. A. Tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang golongan A. Dan B. Berapa orang harus diselidiki agar persentase golongan A dari sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan berbeda paling besar dengan 2%. Populasi yang dihadapi berukuran cukup besar dengan itu. Pi sama dengan 0,10 dan 1 kurang pi sama dengan 0,90. Untuk A, ukuran sampel 100 diantaranya paling sedikit 15, tergolong kategori A. Maka paling sedikit adalah P sama dengan 0,15. Kekeliruan bakunya adalah 0 akar 0,10 dikali 0,90 per 100 sama dengan 0,03. Bilangan Z paling sedikit sama dengan 0,15 kurang 0,10 per 0,03 sama dengan 1,67. Dari daftar normal baku luasnya didapat 0,5 dikurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Peluang dalam sampel itu akan ada paling sedikit 15 kategori A adalah 0,0475. Dan untuk B, akar 0,1 dikali 0,9 per N lebih kecil sama dengan 0,2 yang menghasilkan N sama dengan lebih besar sama dengan 225. Paling sedikit sampel harus berukuran 225.
Standar error merupakan nilai yang mengukur seberapa tepatkah nilai min yang kita peroleh dengan rumus SE sama dengan akar S pangkat 2 per N, di mana S pangkat 2 sama dengan sigma X kurang X rata-rata per N dikurang 1. Untuk contoh kasusnya kita memiliki ada 3 sampel di mana semua rata-ratanya ada sampel 1 23,25, 24,25 dan sampel 3 rata-ratanya ada 30. Untuk standar errornya dengan memakai rumus yang tadi, maka didapatkan akar 47,62857 per 36 sama dengan akar 1,323016 sama dengan 1,150,224. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.